Perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan untuk bisa mengaktualisasikan diri, berkarya maupun berkontribusi. Lalu bagaimana Ketua DPR RI perempuan pertama, Puan Maharani, memaknai soal tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia? Bagaimana solusinya untuk bisa memberdayakan perempuan Indonesia secara maksimal? Kita akan berbincang bersama Puan Maharani dalam Padamu Negeri bersama saya, Cindy Sistiarani. 21 April, sejak ditentukan pertama kali pada tahun 1964, tanggal yang merupakan hari lahir seorang perempuan hebat Indonesia, Raden Ajeng Kartini, diperingati sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perjuangannya dalam mewujudkan kesetaraan dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang pendidikan dan secara umum di segala bidang. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perempuan masih belum sepenuhnya menempati posisi yang setara dengan laki-laki. Tidak jarang, sosok perempuan ditempatkan di posisi yang melarang seorang individu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki, seperti dalam hal memperoleh pendidikan dan berkarir sesuai dengan keinginannya. Namun, beberapa dekade belakangan, di tengah stereotip masyarakat terhadap kaum perempuan, tidak sedikit juga perempuan-perempuan hebat dan tangguh mewarisi semangat Kartini, serta vokal dalam memperjuangkan hak mereka dan mendobrak stigma masyarakat terhadap perempuan. Bahkan, hingga dipercaya untuk menempati posisi strategis di pemerintahan. Anda kembali di Padamu Negeri bersama saya, Cindy Sistiarani. Kita saat ini sedang memperingati Hari Kartini. Perempuan Indonesia ingin selalu maju, ingin selalu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan juga kepada negara. Salah satu tokoh yang kerap menjadi inspirasi adalah Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI dan mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Parlemen Indonesia. Dan saya sudah bersama dengan Mbak Puan. Mbak Puan, terima kasih. Terima kasih Sudah bergabung sama kita. Mbak Puan, tadi saya sudah openingkan dengan melihat menyatakan Mbak Puan ini sebagai suatu sosok yang dilihat oleh perempuan-perempuan Indonesia. Oh, kita tuh bisa menempati posisi tertinggi di parlemen, kita bisa berkontribusi. Bahkan Mbak Puan pernah menjadi Menko pertama, perempuan pertama di Indonesia. Nah, bicara soal apa yang sudah diraih oleh Mbak Puan, struggle nggak sih Mbak? Struggle, perjuangannya panjang. Kan kita melihat Mbak Puan dari latar belakang sudah sangat didukung. Cucu siapa? Cucu proklamator, ibunda dari Mbak Puan adalah Presiden perempuan pertama Indonesia, Bu Megawati. Ya, alhamdulillah bahwa saya lahir sebagai cucunya Bung Karno, anaknya Ibu Megawati, dan bapak saya waktu itu terakhir sebagai ketua MPR. Ya, saya nggak bisa apa-apa lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan banyak keberuntungan itu kepada saya. Kan namanya lahir nggak minta ya, saya mau lahirnya di mana sama siapa ya begitu. Namun untuk kemudian menuju suatu hal yang sampai hari ini kemudian saya dapatkan, ini perlu perjuangan. Karena saya meyakini tidak ada apapun yang akan kita capai secara instan. Perlu perjuangan, perlu kerja keras, turun ke bawah, turun ke lapangan, belajar. Dan itu saya jalani dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya udah 3 kali menjadi anggota DPR. Periode pertama, waktu saya pertama kali muncul menjadi anggota DPR, suara saya 200 ribuan. Kemudian yang periode kedua, saya naik, alhamdulillah naik jadi 300 ribu. Dan sekarang suara saya terakhir ini adalah 404,034 ribu. Nah, mana katanya ini merupakan satu-satunya perolehan suara secara nasional selama pemilu di Indonesia pernah diadakan. Dan untuk jalan menuju ke situ, wah itu luar biasa buat saya. Saya harus katakan luar biasa. Pengalamannya, dinamikanya luar biasa. Tapi ya memang harus dijalani. Puan Maharani memulai karir politiknya dalam kontestasi pemilu di tahun 2009 dengan daerah pemilihan Jawa Tengah.
Puan Maharani juga sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Dekat dengan dunia politik sejak masa sekolah hingga kerap menemani kegiatan politik sang ibu sedari sebelum menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Apa yang luar biasa dari perjalanan Mbak Puan? Karena kalau orang melihat, Puan Maharani privilege dengan latar belakang keluarga yang... Ya, bagaimana saya harus turun ke lapangan, ketemu sama rakyat, berkomunikasi dengan rakyat, terus kemudian menyerap aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan. Saya harus mencarikan solusi, walaupun tidak semuanya bisa saya penuhi, tapi paling tidak saya bisa mendengar mereka dan mereka tahu mas saya. Dan itu pun buat saya, bayangkan, dari dulu saya udah... Indonesia ini 17.000 pulau, 34 provinsi, 514 kabupaten. Sepertinya saya hampir setiap bulan, setiap minggu itu pergi keluar kota. Tapi ternyata mungkin belum seperempatnya Indonesia itu pernah saya datengin. Jadi artinya luas banget. Jadi untuk bisa mengenal Indonesia, ya kita memang harus datang ke daerah-daerahnya, harus kemudian bertemu dengan rakyatnya, dan itu luar biasa capeknya. Luar biasa capek dan ya banyak hal yang harus saya masih jalani untuk kemudian bisa membuat saya lebih cinta Indonesia. Mbak Puan bersinggungan dengan politik praktis dari umur berapa sih Mbak? Dari SMP. SMP? Dari SMP. Momen apa itu? Karena ibu bapak saya dari SMP itu udah selalu politik lah. Jadi saya selalu berinteraksi dengan lingkungan politik. Saya ikut ibu bapak saya ketemu orang-orang politik. Sampai akhirnya setelah menikah saya sempat mengatakan bahwa saya nggak mau politik. Saya nggak suka politik karena sempat begitu Mbak? Sempat mengatakan seperti itu karena politik itu capek banget ya gitu. Tapi ya nggak tahu lah, memang mungkin udah jalannya akhirnya ya sampai di sini. Momen apa ya? Kan tadi Mbak Puan sudah mau menyerah dengan politik, tapi momen apa yang mengembalikan Mbak Puan ke jalan politik lagi sampai sekarang pencapaian? Ya karena untuk tahu rakyat kita itu tidak bisa hanya di luar, kita harus masuk dalam satu tempat wadah sehingga kita bisa kemudian bertemu dan membantu rakyat untuk bisa menyuarakan suara mereka dan mencari solusinya. Jadi kemudian akhirnya saya memutuskan salah satu tempatnya adalah menjadi anggota DPR. Saya kembali lagi nih soal privilege. Merasakan itu atau selalu ada privilege ketika melakukan kerja-kerja politik? Privilege itu mungkin alhamdulillah itu menjadi satu hal yang ya mau tidak mau itu ya ada. Cuman tidak mungkin kita bisa bisa kemudian mengkapitalisasi privilege itu sehingga kita bisa menjadi seseorang tanpa kerja keras. Perlu perjuangan. Saya lihat Mbak Puan kemarin waktu di Surabaya dan di Jawa Timur ya. Surabaya, Sumeneb, Lamongan, Gresik. 4 hari, satu hari 10 titik, seorang Puan Maharani nggak ada capek-capeknya. Capek lah sebagai manusia biasa capek, tapi ya
semangat untuk bisa bertemu, kemudian menyerap aspirasi masyarakat membuat saya semangat, harus semangat. Itu pembakarnya, Mbak Puan ya. Nah tadi kan disebutkan kalau bekerja luar biasa banget lah untuk bisa bertahan di dunia politik dan juga memberikan sumbangsi kepada negara lewat jalur politik. Apakah pekerjaan itu menjadi lebih berat karena Mbak Puan adalah seorang perempuan? Enggak. Perempuan dan laki-laki menurut saya mempunyai kesempatan yang sama. Selama itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan ya ikhlas lah, karena tanpa keikhlasan itu semua akan menjadi beban. Ya alhamdulillah di saya coba lakukan itu sebesar-besarnya, ya udahlah, ini amanah, kita jalanin aja. Ya kamu kan lihat sendiri kan, ya bukannya apa ya capek, tapi ya udah senyum, ya udah jalanin aja. Ya itu karena ya panggilan tadi, ada panggilan dan ya ikhlas aja. Maksudnya memang tugasnya 10 titik, ya sekarang 1, 2, 3, 5, bukan nggak saya hitungin juga, baru 5 acara, harus masih acara lain ya, sampai akhirnya alhamdulillah selesai gitu. Ya udah dengan senyum, jangan beban lah. Semua kerjaan itu harus dilakukan tanpa beban, mengalir aja, kita laksanakan sebaik-baiknya. Oke, jadi karena perempuan ini nggak ada perbedaan ya. Tidak. Tapi perempuan itu kadang-kadang nih Mbak Puan di masyarakat juga melihatnya kalau ada perempuan yang ingin maju menjadi seorang pemimpin pasti akan diragukan terlebih dahulu. Iya nggak? Setuju nggak Mbak Puan? Setuju. Kalau itu setuju. Itu? Sebenarnya kan suara perempuan itu harus didengar. Sukses story perempuan itu harus akui. Indonesia itu pernah punya presiden perempuan, wakil presiden perempuan. Kita sekarang punya tokoh-tokoh perempuan itu banyak. Bahkan saya pernah jadi Menko PMK pertama yang termuda. Sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjadi Ketua DPR perempuan pertama yang termuda juga. Artinya ini dedikasi yang saya berikan bukan buat diri saya saja dan keluarga saya, tapi ini dedikasi ini adalah saya berikan itu untuk perempuan-perempuan Indonesia. Kalau sudah pernah ada perempuan Indonesia di sini, bukan tidak mungkin suatu saat akan ada perempuan-perempuan Indonesia lain yang pasti bisa. Itu pesan yang mau disampaikan oleh Mbak Puan lewat kerja-kerja Mbak Puan selama ini yang ditunjukkan kepada publik. Kita bicara soal Mbak Puan sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. Ini kan sekarang DPR juga disorot soal keterwakilan perempuan di DPR. Sekarang kita bisa mendengar kabar baik nggak sih Mbak dari DPR soal keterwakilan perempuan? Memang kuota perempuan di DPR legislatif lah itu 30%. Alhamdulillah sampai hari ini di DPR RI anggota DPR perempuan itu sudah 21%. Kalau nggak salah jumlah itu 123, tapi 21% lebih lah. Wow. Jadi artinya memang belum sampai menjadi kuota 30%, tapi sudah 21%. Ini suatu prestasi yang luar biasa buat perempuan-perempuan Indonesia dan saya sangat mengapresiasi karena sebagai perempuan, ibu dan istri saya sangat paham tidak mudah untuk ada di lingkungan kerja yang sebagian besar itu mayoritas laki-laki. Dan bisa sampai 21% itu sudah suatu hal yang sangat luar biasa. Walaupun saya tetap berharap semoga pada suatu saatnya nanti kuota 30% itu bisa tercapai. Bahkan jangan 30%, lebih dari 30%. Apa kendalanya sampai kita 30% aja nggak nyampe, Mbak? Ya seperti yang tadi saya bilang, kultur dan budaya itu juga ternyata masih belum terlalu membuka peluang bagi perempuan-perempuan Indonesia. Karena memang nggak mudah, saya juga harus akui. Tadi kan cerita saya itu kan sebenarnya hanya menceritakan sedikit sekelumit permasalahan yang ada di perempuan-perempuan Indonesia, bahwa membagi waktu itu nggak mudah. Saat kemudian anak butuh kita juga bukan suatu hal yang mudah untuk kemudian kita bisa mengambil cepat mengambil keputusan nemenin anak pak kerja ya gitu, atau tanggung jawab kita sebagai pekerja harus kita laksanakan atau kita nungguin anak terus aja ya. Itu kan di hati seorang ibu pasti juga menjadi satu dilema lah gitu. Jadi ini diajak nih perempuan-perempuan Indonesia, ayo bisa deh, kontribusi. Bisa kita kontribusi di dunia pekerjaan kita yang kita lakukan masing-masing, kita bisa atur waktunya ya, tapi memang akan menjadi sangat penting dukungan keluarga.
dukungan keluarga bagi seluruh perempuan di Indonesia itu akan sangat penting untuk kita bisa mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita, dan kita harus betul-betul melaksanakan pekerjaan kita ya dengan bertanggung jawab, karena masa sih udah ninggalin keluarga terus kita nggak kerja bener. Ya, iya. Itu Gitu. tantangan ya. Tantangan. Challenge sebenarnya. Itu challenge. Kultur dan budaya juga kadang-kadang juga nggak mendukung kita, tapi bisa lah, insya Allah bisa. Perempuan itu bisa, dan saya juga tidak mau mengatakan bahwa kita itu sama dengan laki-laki. Kita memang berbeda sesuai kodratnya. Kita punya perbedaan yang memang tidak harus kita akui, kita berbeda. Ya. Namun untuk bisa bekerja, mengabdikan diri kita buat keluarga kita, buat nusa dan bangsa, kita bisa. Pernahkah ada yang meragukan kerja-kerja Mbak Puan, potensi Mbak Puan karena Mbak Puan adalah seorang perempuan? Ya mungkin, ya pernah, mungkin dan pernah, tapi saya ya udah pokoknya kerja, dan saya tidak pernah akan menyerah selama saya merasa insya Allah saya bisa. Kalau soal kritik-kritikan pasti banyak ke Mbak Puan, karena apapun jabatannya pasti ada dong kan pro dan kontra, nggak mungkin kita Betul. bisa menyenangkan semua orang lah. Ya kalau buat saya kerja saja, saya kerja, tidak perlu banyak berbicara, tidak perlu banyak teriak-teriak, tapi saya kerja dan kerja aja. Didengar nggak sih Mbak kritikan-kritikan, dibaca nggak di sosial media Mbak? Ya kadang-kadang suka baca, kadang-kadang enggak. Dan itu kalau kemudian itu merupakan satu kritik yang membangun, saya akan perbaiki diri saya, dan saya juga sebagai manusia biasa, perempuan biasa, saya juga nggak mungkin sempurna, tapi saya berusaha untuk kerja aja. Oke, perempuan, Mbak Puan perempuan, seorang istri, seorang ibu, ketua DPR, Ya. ketua DPP Partai PDI Perjuangan yang Ya. terbesar di Indonesia. Membagi waktunya susah nggak sih Mbak? Karena perempuan untuk menjadi ibu pekerja dan ibu rumah tangga saja Ya. udah setengah mati nih. Perempuan itu caranya. kerjanya itu double di rumah dan di luar rumah. Gimana tuh Mbak membagi itu? Ya pertama yang saya pastikan adalah quality time dengan keluarga saya. Dari kecil anak-anak itu sudah saya bilang, mama kerjanya apa, saya ajak pergi dia ke kantor saya ajak dia pergi kunker keluar kota. Awalnya mereka ya mengatakan bahwa biasanya ibu-ibu itu kalau anaknya pergi ke sekolah nganterin, kok mama nggak pernah nganterin gitu kan ya. Itu jelek banget ya. Aduh kayaknya itu, aduh kita tuh di sini gitu. Terus jawabannya apa tuh? Ya jawabannya, ayo ikut Putranya. mama ke kantor gitu. Jadi saya ajak dia ke kantor. Mama nggak bisa anterin kamu ke sekolah karena mama ke kantor. Tiap hari mama di sini gitu. Kemudian kalau pergi keluar kota kan saya nggak belanja kan, nggak beli-beli barang oleh-oleh. Terus mereka, kok mama kalau pergi nggak pernah bawain kita mainan atau oleh-oleh, karena mama di sana juga kerja. Karena saya bawainnya selalu makanan. Oh, oke. Saya selalu kalau keluar kota itu mampir makan makanan tradisional khas kota-kota tersebut. Waktu itu ikut saya makan nggak ya? Kita sempat makan rawon, makan di iya, di Surabaya ya. di Surabaya. Terus ya udah, jadi saya bawa makanan khasnya. Jadi mereka bilang, kenapa kalau pulang dari pergi keluar kota bawanya makanan? Jadi satu ketika saya ajak lagi mereka keluar kota, dan saya ajak juga makan ke restoran yang enak gitu kan, yang khas tradisional. Jadi saya bilang, kalau kamu nggak ikut kan kamu nggak ngerasain ini enak. Ya, Makanya mama bawain ke kamu supaya kamu makan makanan khas tradisional yang enak. Oh ya, mereka akhirnya paham. Dan semakin lama mereka semakin besar, mereka bisa memahami bahwa ibunya itu tidak ada di rumah bukan karena pergi tidak bertanggung jawab, tapi kerja. Bukan keluyuran bukan ya. keluyuran gitu, tapi kerja. Dan ya kerjanya itu saya selalu mengatakan ya bukan buat hanya kita saja, bukan buat hanya kamu saja, tapi ya mama berusaha untuk bisa membantu dalam
berjuang untuk membantu bangsa dan negara lah. Sampai gitu. kapan anak-anak akhirnya bisa mengerti, oh ibunya adalah seorang yang politisi yang mau menyuarakan SMP lah, mereka SMP. SMP sudah mulai akhirnya mengerti dan sekarang tanpa kadang ayo mau ikut nggak mama ke mana gitu kan. Capek, karena capek banget ikutin Mbak Puan. Tapi mereka bilang enggak, mereka kadang-kadang ikut gitu kalau ke satu kota atau provinsi yang mereka belum pernah datang. Karena saya bilang kamu harus tahu Indonesia, kamu harus lihat Indonesia, apapun kita harus cinta Indonesia dan kita hanya bisa cinta Indonesia kalau kita tahu Indonesia itu seperti apa. Jadi mereka ikut, mereka lihat dan mereka sampai awal-awal, Mama nggak capek mah kerja kayak begini Pertanyaan yang sama, nggak capek Mbak Ya Puan. capek lah, saya bilang gitu. Tapi ya udah, akhirnya mereka bahkan yang ayo semangat mah, Mama harus semangat gitu. Pokoknya Mama semangat gitu. Akhirnya udah saya semangat lah sampai sekarang. Namanya seorang ibu Ya, ya, itu. disemangati oleh anaknya pasti dapat Dan energi. ya quality time lah saya sama mereka. Jadi kalau mereka lagi libur, saya berusaha untuk menyisakan waktu saya ya ikut liburan dengan mereka, paling tidak bersama mereka lah gitu. Oke. Sampai akhirnya mereka memahami, jadi kita atur waktu ya. Anak-anak sekarang kan susah kalau nggak atur waktu Iya, ya, punya udah gede acara lagi ya. masing-masing. Ini pelajaran yang saya dapat dari Mbak Puan Nah. nih. Selalu meluangkan waktu di sesibuk apapun, luangkan waktu untuk keluarga. Ya itu ibu, kalau ibu sebagai ibu itu penting, dan semua hal itu bisa kita delegasikan, bisa kita wakilkan ke orang lain, ke staf kita, ke rekan kerja kita, ke yang lain-lain. Tapi ibu tidak bisa diwakilkan. Kehadiran ibu itu penting buat anak-anak. Semua perempuan Indonesia pasti punya kelebihannya masing-masing, dan sebagai perempuan biasanya kita lebih detail, kita lebih mau tahu, kita lebih mau kerja keras, kita punya susah aja kita tahan dalam hati. Ini ayo perempuan-perempuan Indonesia. Betul banget. Susah aja dipendem dulu. Susah dipendem, yang penting kerja dulu gitu kan. Ya itu kita pasti bisa. Jadi ya sudah, politik itu sebenarnya bukan hanya ya harus politik praktis. Di rumah tangga aja kita tuh berpolitik, gimana kita ngatur keuangan di rumah itu supaya makanan yang ada di rumah itu bergizi, atau kemudian mengatur keuangan di rumah itu, keuangan di rumah tangga itu cukup untuk 1 bulan. Itu tuh namanya politik. Iya kan? Iya. Gimana kita hari ini tempe aja, besok sayur aja, atau besok ada ikannya, gimana keluarga kita bisa sehat. Atau nah sekarang dengan kelangkaan minyak goreng misalnya gitu kan, sekarang yang paling heboh ibu-ibu kan. Betul. Ya karena itu dengan mahalnya harga minyak goreng itu menguras uang rumah tangga mereka, Menguras pikiran juga, dan Mbak. menguras pikiran juga. Nyari di mana lagi hari ini? Nah itu politik itu sebenarnya. Ya. Bagaimana kita berpolitik di rumah untuk keluarga kita sehat, makan makanan bergizi tapi uangnya cukup. Oke, sudahkah Indonesia ramah pada perempuan, dalam artian adalah memberikan kesempatan perempuan untuk berkontribusi, untuk menunjukkan aktualisasi dirinya, Mbak? Menurut pandangan saya di Indonesia sudah memberikan peluang tapi tidak maksimal. Kenapa? Nah, ya itu lagi, kita memang masih perempuan-perempuan Indonesia itu masih tetap harus banyak berjuang, bahwa perempuan itu harus saling dukung di antara perempuan gitu. Jangan ya. Tadi kan kamu bilang kenapa ya Mbak kalau ada perempuan yang mau muncul diragukan. Bahkan perempuan bilang bahwa jangan dukung, jangan pilih, jangan dia gitu kan. Ya itu harus perlu ada kelegowoan bahwa kita dukung perempuan. Kita mau perempuan maju. Karena dengan dia bisa menerobos dinding-dinding dan batas-batas yang selama ini masih ada di depan mata kita, artinya nanti ada kesempatan buat perempuan lain untuk maju ke depan. Oke, tidak optimalnya itu di mana tadi disebutkan Mbak Puan? Maksimal apakah sisi aspek pendidikan, pendidikan, kultur dan budaya. Itu memang pendidikan kadang-kala kan kalau di daerah-daerah itu ya mungkin akses, kemudian fasilitas gitu, dan masih banyak yang kemudian memilih bahwa ya saya mau mendedikasikan diri atau mengabdi saja kepada keluarga, kemudian nggak mau keluar, banyak hal lah. Namun ya sekarang sedikit-sedikit lah kita bisa mendobrak dan kemudian memajukan perempuan-perempuan Indonesia. Kembali lagi saya katakan, kita perempuan itu tidak boleh lupa dengan kodratnya, tapi bukan kita tidak bisa.
kita bisa. Terima kasih Mbak Puan di Hari Kartini sudah bergabung bersama kita di Padamu Negeri Kompas TV. Sukses terus untuk Mbak Puan, sukses terus juga untuk wanita-wanita perempuan Indonesia yang juga hebat-hebat. Kita akan berjumpa lagi di Padamu Negeri selanjutnya. Sampai jumpa.